Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih kita kepada Tuhan sebab hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan mari sebelum kita berdoa memulaikan ibadah kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kita. Dan kita akan masuk di dalam doa kita. Kita mau nyanyikan pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyikan pujian ini lagi sebagai pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita berterima kasih oleh karena anugerahnya, oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahannya. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan kita naikkan hanya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hanyalah yang bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin, amin. Dengan apakah ku balas kasih?
kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari kami. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin beribadah Tuhan. Kami ingin mendekatkan diri kami lebih lagi Tuhan lewat ibadah saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kami supaya kami dapat fokus dalam ibadah kami Tuhan. Pujian, penyembahan yang akan kami bawakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami yang ada Tuhan boleh mengalami sukacita yang luar biasa lewat ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita mau nyanyikan pujian, pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Kita mau tinggikan Dia sebab keadaan kita semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Kuasa selamatkan jiwa saya. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Kuasa selamatkan jiwa saya. Pujilah Yesus. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Amin. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Pujilah Yesus yang heran dan kuasa. Kuasa selamatkan jiwa saya. Sukaan dari Tuhan itu kekuatanku. Haleluya. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan Tuhan kuatku. Amin. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan Tuhan kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan Tuhan kuatku. Yesus di hati, tiada susah. Kita imani ketika Yesus ada di dalam hati kita, Roh Kudusnya terus menjadi kesukaan kita. Haleluya. Tiada susah. Puji haleluya. Puji Tuhan haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan haleluya.
Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di hari-hari terakhir, ada kalanya iman percaya kita jatuh. Ada kalanya iman percaya kita mundur dari Yesus. Rindukah kita mendapatkan kekuatan yang baru? Ada kabar senang bahwa kuasa Allah itu tidak tersembunyi bagi orang-orang yang mau mencari Dia. Ada orang-orang yang tekun mencari Dia. Dia pun akan mendatangi, Dia pun akan menerima kemurahan Tuhan. Haleluya. Hari petang menandakan tamatnya sehari. Nyanyikan pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Perjalananmu kau pasti menang. Haleluya. Dalam langkah perjalananmu kau pasti senang. Takkan engkau jatuh. Yesus di sampingmu, kau kan merasakannya kuasa Allah heran. Jangan hati bimbang, tetap dalam iman. Amin. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Nyanyi dengan iman. Percayalah kuasanya selalu ada bagi orang-orang yang mau mencari Dia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalaulah ditolong, engkau juga tangannya terbuka, menunggulah
biarlah iman kita tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu kenal Tuhan kita melalui firman Tuhan dan urapan Roh Kudus-Nya. Itulah yang akan menolong kita semakin mengerti kehendak-Nya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nyanyikan pujian, Aku Rindu Mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Amin. Haleluya. Mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Haleluya. Aku mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Nyanyikan pujian ini lagi. Aku rindu mengenalmu. Kita rindu mengenal Yesus secara pribadi. Dan biarlah melalui firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang akan menolong kita untuk mengerti dan mengenal Yesus lebih lagi. Haleluya. Ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Terlebih saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu
merupakan isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami semua. Tuhan tolong kami, berikan kami kefokusan dalam kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat firman-Mu, dan kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih urapi hamba-Mu, dan kami juga yang mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga kita pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memberikan pujian hormat kita kepada Tuhan dengan pujian-pujian. Dan kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 1 sampai yang ke-4. Sebagaimana saudara dapat membaca bahwa dikatakan bahwa temanya adalah tanda Nabi Yunus. Saya bacakan ayat-ayat itu. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Inilah saatnya di mana Yesus bertemu dengan orang-orang yang dikatakan di sini orang Farisi dan orang Saduki. Nah, saudara mengerti bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mengetahui hukum Taurat. Mereka pelajari hukum Taurat seperti kita juga mengenal adanya ahli-ahli Taurat. Mereka juga mempelajari akan hukum Taurat. Dan mereka lakukan itu untuk menjaga supaya ajaran mereka, ajaran agama Yahudi ini tidak akan dipengaruhi oleh budaya daripada bangsa-bangsa asing. Supaya tetap terjaga sebagaimana seharusnya. Dan orang Farisi juga suka memiliki hukum-hukum tradisional di mana mereka lakukan itu, tetapi kalau kita membacanya, mempelajarinya, itu tidak sesuai tentunya dengan firman Allah. Itu menurut pendapat mereka. Nah, tetapi juga dikatakan ada orang Farisi, ada orang Saduki. Orang Saduki pun, orang-orang Yahudi ini, adalah orang-orang yang rupanya mereka dekat kepada pemerintah. Pada waktu itu pemerintah Romawi. Mereka dekat dengan para pemerintah. Karena apa, saudara? Karena mereka tentu harapkan dengan mereka mendekati para pemimpin daripada pemerintahan Romawi, maka di dalam mereka berkawan atau bersekutu dengan mereka, tentu mereka mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan secara jasmani bagi kehidupan mereka. Dan orang-orang ini adalah orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Saudara bisa baca itu dalam Markus 12 ayat 18, Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8, di mana dinyatakan bahwa orang Saduki ini adalah orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Waktu mereka datang kepada Yesus, yang mereka tanyakan adalah, di manakah kalau dapat Tuhan berikan kepada mereka satu tanda dari sorga, dikatakan. Tanda dari sorga dalam bahasa lain, bahasa Inggris dikatakan merupakan satu tanda yang ajaib, miraculous.
sign yang mereka minta, sesuatu yang ajaib. Dengan kata lain, kita melihat mereka ingin lihat sesuatu yang besar, yang wah. Nah, dari sana kita tentu bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai keadaan kehidupan yang rasanya bangga atau sombong dalam hidup mereka. Kalau saudara melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 11, Lukas 9 ayat 48, saya ingin membaca Lukas 9 ayat 48. Di sana dia berkata begini. Lukas 9 ayat 48. Dan berkata kepada barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Pada waktu itu dikatakan dalam perikop ini, dikatakan murid-murid sedang mau menanyakan, ingin menunjukkan diri siapa yang paling besar. Rupanya roh ini ada, roh ingin banggakan, ya, dipuji, dihormati, besar. Tetapi Tuhan bilang justru yang kecil menjadi yang terbesar. Jadi saudara, kita lihat bagi Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang inginnya selalu mencapai yang wah-wah yang besar-besar. Karena itu bisa menunjukkan bahwa hidup kita memang kehidupan yang hanya ingin menunjukkan kebanggaan diri kita sendiri. Tidak heran kalau kita hubungi dengan Injil Matius pasal yang ke-23. Di sana kita membaca tentang bagaimana teguran Yesus kepada orang-orang Farisi. Dan ahli Taurat juga di situ dikatakan. Nah, mereka itu adalah orang yang disebutkan orang yang munafik. Munafik, saudara mengerti, adalah orang-orang yang berpura-pura. Di mana kalau kita melihat bahwa kelihatannya dengan mereka tadi bertanya, tunjukkan sesuatu dari sorga. Tunjukkan sesuatu yang ajaib. Miracles tadi itu. Menunjukkan bahwa mereka seolah-olah kelihatannya seolah-olah mereka secara luar begitu mereka begitu rohani, ya, ingin lihat sesuatu yang heran, yang ajaib dari Tuhan. Seolah-olah kita baca, kalau kita dengar mereka demikian, rasanya mereka itu begitu berrohani. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat hidup mereka, di dalam mereka, justru mereka inilah orang-orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Mereka hanya anggap Yesus sebagai manusia biasa. Kita pernah baca dalam Alkitab, oh itu dia kan anaknya tukang kayu, yaitu Yusuf dan Maria. Jadi saudara, mereka tidak hargakan Yesus sebagai Mesias, sebagai Allah yang besar. Itu sebabnya ayat 14 katakan, ayat yang keempat maksud saya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Jadi mereka dilihat oleh Tuhan jahat. Jahat karena mereka tidak mengaku Yesus sebagai Allah dan Tuhan, Juru Selamat. Dan dikatakan mereka bukan jahat saja, tidak setia. Tidak setia kalau kita hubungkan dengan Alkitab bahasa lain, disebut kata adulterous. Adulterous maksudnya orang yang suka berzina. Berarti suka mengadakan hubungan dengan pasangan yang bukan pasangan mereka, tetapi dengan orang lain, dengan sesuatu yang lain. Dan itulah kehidupan daripada orang Farisi. Mereka katanya umat Allah, tetapi mereka sudah juga bermain dengan ilah-ilah yang lain. Sehingga mereka disebutkan tidak setia. Maksudnya mereka memang juga tidak setia kepada Allah Tuhan yang sudah memilih mereka untuk menjadi umatnya. Jadi saudara-saudara, mereka itu dianggap sebagai orang yang jahat dan tidak setia. Sehingga kita melihat lalu Yesus katakan kepada mereka, aku tidak berikan tanda dari sorga, terlebih lagi dari sorga. Diberi hanya satulah, yaitu tanda Nabi Yunus. Nah, saudara mengerti mengapa Tuhan Yesus berikan tanda Nabi Yunus? Tentunya kita lihat pertama, kalau kita membaca kitab Yunus, pada waktu Yunus
diutus untuk berbicara kepada orang-orang di Ninive yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak bertobat, hidup dalam kejahatan. Tapi Allah mengasihani mereka. Tuhan Allah juga ingin menyelamatkan mereka. Dikirimlah Yunus, tapi Yunus tidak mau mula-mula. Karena dia tahu mereka orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak bertobat, dia tidak mau. Tetapi saudara tahu ceritanya. Kalau saudara ikuti kitab Yunus, saudara membaca di rumah, maka kita lihat pada waktu dia menolak, lalu Allah luaskan. Kita tahu bagaimana kemudian dia naik kapal, lalu kapal itu karena angin besar, ombak besar, lalu kapal itu tergoncang. Lalu kemudian datanglah pengakuan Yunus bahwa ini semua terjadi karena aku punya kesalahan. Pada waktu dia sadar, lalu mereka bilang, jadi kita mesti buat apa? Buang aku saja ke laut. Dan saudara lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sediakan satu ikan besar untuk menangkap atau menelan kehidupan daripada Yunus itu. Dan kita tahu Alkitab berkata bahwa kalau saudara mengikuti kitab Yunus, maka saudara bisa baca di sana dalam Yunus 1 mulai Yunus pasal pertama ayat 17. Lalu lihat juga Yunus 2 ayat 10 bahwa lalu dia masuk ke dalam perut ikan. Ya, dia ditelan. Dan kalau kita melihat 3 hari 3 malam Alkitab berkata dia ada di dalam perut ikan yang besar itu. Tetapi kemudian kalau dalam Yunus pasal yang kedua ayat 10 itu dikatakan sesudah 3 hari 3 malam lalu Allah berbicara kepada ikan itu supaya melepaskan Yunus, memuntahkan Yunus dari dalam perutnya. Dan kita tahu pada waktu itu lalu Yunus keluar dimuntahkan oleh ikan besar itu sehingga dia lalu keluar daripada tubuh daripada ikan besar itu. Dan kita tahu kemudian dia sadar akan kesalahannya dan kemudian kita tahu dia pergi ke Ninive untuk memenuhi apa yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, tentu kita mengerti ini Tuhan bicarakan satu tanda yang besar bagi Tuhan yang kiranya dimengerti oleh orang Farisi dan Saduki ini. Yaitu apa, saudara-saudara? Ini persamaannya Tuhan katakan nanti bagaimana Yesus sendiri harus alami 3 hari 3 malam di dalam perut bumi ini. Yaitu pada waktu Yesus disalibkan, lalu Yesus dikuburkan 3 hari 3 malam. Tetapi itu pun kita lihat, sesudah 3 hari 3 malam, kuasa maut tidak bisa menahan. Karena siapa, saudara? Yang mati adalah Yesus. Meskipun dia manusia, anak manusia, tetapi dia anak Allah. Dan karena anak Allah, maut itu tidak bisa menahan dia di dalam perut bumi ini. 3 hari 3 malam kemudian dia bangkit dengan kuasa kemenangan. Jadi di situ kita lihat bagaimana Tuhan ingin tunjukkan kepada orang-orang ini yang tadi dikatakan yang jahat dan tidak setia kepada Tuhan, bahwa mereka harus mengakui bahwa Yesuslah adalah Tuhan yang sudah datang di dalam dunia ini, dan dia datang untuk kemudian disalibkan, dan adalah kita mengerti semua untuk mengampuni dosa manusia. Kalau dia sudah mati, dia bangkit. Roma pasal 4 katakan dia bangkit untuk membenarkan kita di hadapan Bapa. Dia sudah bangkit. Kemudian pun kita tahu bahwa Yesus kemudian naik ke surga. Dan Alkitab berkata dia dalam surga dia menjadi pengantara atau juru syafaat kita kepada Bapa. Dan kita bersyukur. Dia ada di dalam surga. Pekerjaannya tetap berjalan sebagai seorang pengantara, juru syafaat. Menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Karena kita masih banyak kesalahan, banyak dosa, pelanggaran. Dan kalau kita berseru, Yesuslah menjadi pengantara. Yesuslah yang kemudian sampaikan kepada Bapa keadaan kita. Supaya kita diampuni. Dan kita bersyukur untuk hal itu.
Saudara pun bisa baca itu dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, Ibrani 7, ayat yang ke-22 sampai 25. Lalu, kalau dia ada di dalam sorga, janjinya sudah, dia katakan, waktunya dia akan kembali lagi ke dalam dunia untuk membawa orang yang percaya kepada dia, untuk kemudian dibawa ke dalam kerajaan surga. Dan dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Ayat-ayat banyak mengatakan hal ini. Seandainya Wahyu 9 ayat 16 menunjukkan bahwa raja di atas segala raja, yaitu Yesus yang akan datang. Dia datang mula-mula sebagai bayi, lalu dijadikan dosa karena kita. Tetapi kemudian kalau sekarang dia akan datang kembali, dia datang bukan lagi sebagai seorang bayi, bukan sebagai orang berdosa, tapi sebagai raja di atas segala raja, untuk membawa kita bersama-sama dengan dia. Patutlah dihargakan, patutlah dia dipuji. Ya saudara-saudara, dan kita lihat di sini bahwa dengan jalan ini Yesus ingin mereka itu menyadari bahwa sesungguhnya dialah Allah yang harus mereka sembah, dan mereka harus mengerti bahwa Yesuslah satu-satunya yang terbesar di atas segala sesuatu yang ada di bumi, di langit, bahkan Alkitab kata di sorga. Dialah yang terbesar. Puji Tuhan. Saudara pun bisa mencatat ayat-ayatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 dan 18 sampai ayat 18. Yesus berkata, Bapa memberikan segala kuasa di sorga dan bumi ini kepada Yesus. Jadi dialah mempunyai segala kekuasaan. Kisah Rasul pasal 17 ayat 23 sampai 27. Pada waktu Paulus ada di Athena, dia melihat mereka mau percaya, tapi mereka percaya, mereka mau menjawab, tapi mereka hanya tulis kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu diberitakan oleh Paulus, siapakah Allah itu? Dan dia bicara bahwa Yesus itulah adalah Tuhan langit dan bumi yang sama. Tapi dia juga rela datang untuk kemudian ada bersama dengan kita, dan dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil atau tempat sembahyang, tetapi dalam kehidupan orang yang percaya kepada dia. Jadi saudara-saudara, hal ini ditunjukkan Yesus supaya mereka sadar yang mereka hadapi itu adalah Yesus. Bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah Allah yang maha besar yang patut dipuji. Nah, kalau kemudian saudara, ayat-ayat ini kita hubungkan dengan Injil Matius pasal yang ke-12, yang juga berbicara tentang tanda-tanda daripada Yunus, mulai ayat 38 dan seterusnya sampai ayat 42. Yesus hubungi kata-katanya itu dengan memberikan gambaran daripada dua orang yang kita baca di dalam ayat-ayat itu. Kalau saudara ikuti mulai ayat 41 dari Matius 12 dan seterusnya, Tuhan berbicara tentang dua orang, yaitu pertama Ratu Sheba. Ratu Sheba datang dari kota Sheba yang rupanya adalah kota yang kaya raya, mempunyai perdagangan yang baik, dan Ratu Sheba itu datang kepada mau melihat Raja Salomo. Dia ingin mengadakan persahabatan dan kerjasama dalam perdagangan dengan orang-orang Israel. Dia dengar tentang Salomo yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Dia mau tahu, dan kita baca dalam Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Saudara baca saja nanti. Dia pergi untuk melihat, bertemu dengan Raja Salomo. Waktu dia dengar, dia lihat keadaan yang ada di dalam kerajaan, dia kagum. Sehingga dia katakan, apa yang aku dengar tentang Anda, karena dia seorang Ratu Sheba dengan Raja Salomo, dia kata, apa yang aku dengar hanya sedikit saja yang benar. Yang lainnya aku tidak tahu. Yang aku kemudian lihat itu jauh lebih banyak daripada apa yang aku dengar. Lalu dia kagum. Dan di dalam kekagumannya, lalu dia memuji Allahnya Salomo. Dengan kata lain, bahwa kemudian dia bisa percaya bahwa Allah yang disembah oleh Salomo adalah Allah yang benar.
Tetapi juga kemudian diberikan contoh lagi tentang orang-orang yang ada di Ninive. Nah, orang-orang di Ninive, ya, dari kerajaan Assyria, di sana kita melihat dikatakan bahwa mereka itu harus bertobat. Kita tadi saya sudah katakan Yunus dibuang, lalu Yunus kemudian sadar, lalu dia keluar dari perut ikan itu, lalu kemudian dia pergi ke Ninive. Nah, lalu dia lakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kepada orang-orang Ninive itu dia bicara tentang pertobatan. Nabi Yunus itu bicara tentang kalau mereka harus percaya kepada Yesus, kalau tidak mereka akan binasa dan sebagainya. Dan Alkitab katakan bahwa kalau mereka dengar berita yang dibawakan oleh Nabi Yunus tentang Tuhan itu, maka dikatakan mereka semua lalu percaya dan bertobat. Aduh, puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara bisa baca dalam Yunus, ya, seluruh kitab Yunus, terlebih Yunus pasal yang ketiga. Mereka kemudian bertobat karena pemberitaan Injil. Kenapa Tuhan Yesus berikan contoh ini? Karena ini gambaran daripada dua golongan orang-orang yang kafir, tidak percaya Tuhan. Baik Ratu Sheba, baik orang Ninive yang tidak percaya. Tetapi kemudian mereka mengakui bahwa Allah itu Allah yang besar, Allah yang heran. Lalu mereka juga dapat menerima Allah itu sebagai Tuhan dan Allah yang besar. Lalu Tuhan katakan, yang ada sekarang pada waktu mereka berhimpun adalah dikatakan yang ayat yang dari Injil Matius 12 dalam tiap-tiap kitab atau dalam Matius 16 juga tertulis, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat semua, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu Yesus berbicara tentang Ratu Sheba, tentang Ninive, tentang Raja Salomo, dia kata Raja Salomo atau raja yang hebat. Ya, juga kalau kita baca dalam Alkitab ini, di mana dia berbicara kepada mereka di dalam ayat itu, bahwa juga demikian dengan Yohanes Pembaptis, seorang yang besar. Tetapi Yesus berkata bahwa kalaupun dia besar, Yesus jauh lebih besar. Yesus lebih besar daripada mereka. Tuhan tunjukkan bahwa sesungguhnya dia jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada. Tadi saya sudah singgung hal itu. Ya, Yesus nyatakan dirinya bahwa dialah yang harus disembah dan dipuji karena dia Tuhan serba sekalian alam ini, langit dan bumi. Tetapi apa yang kita lihat, Yesus sengaja ingin tekankan mereka orang yang tidak percaya, tapi kemudian bisa mengaku bahwa Allah itu Allah yang besar. Yesus itu Allah yang besar. Yang sebenarnya seharusnya orang-orang ini, yaitu tadi orang Farisi dan Saduki, yang justru adalah umat kesayangan Allah. Saudara tahu bahwa pada waktu Allah memilih bangsa Israel sebagai umatnya, adalah umat kesayangannya. Tetapi kita lihat bahwa mereka kemudian tidak mau menerima dia dan percaya kepadanya. Jadi saudara lihat bahwa sebenarnya mereka harus lebih dapat menghargakan keberadaan Allah di dalam Yesus. Kalau orang-orang ini kafir saja mau dengar dan percaya, apalagi seharusnya mereka. Benar ya saudara, Alkitab juga katakan bahwa jangan-jangan Alkitab Yesus sudah berkata, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Lihat, ya. Sebenarnya kan orang-orang Yahudi ini, Farisi, orang Saduki ini sebenarnya. Tapi kita lihat justru orang-orang yang tidak percaya ini, kafir ini. Hati-hati. Jangan sampai yang terdahulu kemudian menjadi yang terkemudian. Saudara bisa baca itu dalam Matius pasal 19 ayat 30, pasal 20 ayat yang ke-16. Jadi Yesus ingin menekankan, kalaupun mereka adalah bangsa Yahudi, kalau mereka sudah tinggalkan Tuhan,
maka kita lihat keadaan mereka jauh lebih buruk daripada orang-orang yang tidak percaya kepada orang kafir. Itu sebabnya Tuhan ingin mereka dibawa kembali untuk percaya bahwa Yesuslah yang harus mereka sembah. Yesuslah yang mereka harus puja, harus mereka muliakan, dan bukan yang lain-lain. Karena dia lebih daripada segala sesuatu. Bahkan dari raja-raja, dari nabi-nabi. Karena tadi bicara tentang Ratu Sheba, yang seorang yang besar. Tapi Yesus jauh lebih besar. Daripada nabi-nabi, Nabi Yunus, Yesus jauh lebih besar. Dan dialah yang harus disembah dan dipuji. Itu sebabnya kalau kita melihat bersama-sama dalam Filipi pasal yang kedua, kita sebentar akan ambil bagian dari meja Tuhan. Dan disinilah kita melihat kebesaran Tuhan. Kalaupun dia Allah yang besar, dia rela menjadi korban untuk kita. Supaya kita menjadi umat Tuhan yang nanti pada satu waktu akan ada bersama dia di dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5, ya, bicara tentang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang dia mau dari hidup kita adalah mempunyai hati, pikiran, perasaan seperti Yesus. Sudahkah kita memilikinya? Lalu kita baca ayat yang ke-6. Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Begitu rendahnya dia. Dia tidak pernah besarkan diri, malah merendahkan diri. Melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan. Tanda ini diberikan supaya kita tahu bahwa Yesuslah adalah Tuhan yang harus kita akui. Semua harus akui bahwa dia adalah Allah yang besar di atas langit dan bumi. Dan biarlah kita mengaku dialah Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dan selalu ingatkan kepada Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Besar. Sebelum kita akan ambil bagian daripada perjamuan, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Mungkin ini juga merupakan teguran bagi kami yang seringkali tidak menghargakan Engkau sebagai Allah dan Tuhan, sebagai Juru Selamat. Kami lebih mungkin membesarkan orang-orang lain. Orang-orang yang terpengaruh mempunyai pengaruh besar dalam dunia. Tapi tidak Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah satu-satunya. Engkau sudah datang dalam segala kerendahan. Supaya kami dapat ditinggikan. Ya Tuhan, betapa indahnya rencana Tuhan yang mulia. Engkau sudah lakukan semua demi kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau inginkan bahwa seluruh muka bumi akan mengakui Engkaulah Yesus Tuhan Allah. Raja yang maha besar, Raja segala raja yang akan kembali membawa kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Sebab kuatkanlah hati kami Tuhan, penuhi kami dengan kekuatan Roh-Mu juga, untuk kami tetap berpegang hanya kepadamu saja kami mau percayakan hidup kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sebentar Tuhan akan ambil bagian daripada meja Tuhan. Tuhan, kami minta berkat-Mu atas roti dan anggur yang kami akan minum sebentar. Menjadi kekuatan, kesehatan di dalam tubuh kami untuk tetap mengiring Engkau selama Engkau berikan kami hidup. Segala puji hormat bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang patut disembah. Engkaulah satu saja Tuhan yang benar. Engkaulah Allah yang sudah datang di dalam dunia untuk kami semua. Engkau sudah rela memberikan dirimu menjadi korban tersalib bagi kami. Tetapi kami mengerti semua karena cintamu kepada kami. Di mana Engkau Tuhan ampuni segala dosa kami.
Layakkan kami menghampiri Engkau. Bahkan kami layak untuk nanti ada bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Patutlah Tuhan, setiap orang harus mengenal Engkau, agar mereka juga boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, yang hanya didapat di dalam Engkau dan Engkau saja, dan tidak ada yang lain. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh tetap percayakan hidup dan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan satu-satunya yang tetap ada, tetap hidup, bahkan akan bersama dengan orang-orang yang percaya untuk mengecap kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, buat ibadah yang sudah berjalan. Terima kasih juga buat meja Tuhan yang kami sudah nikmati berkat yang menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Menempuh langkah-langkah hidup kami hari-hari yang akan datang. Tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, marilah kita menerima berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua kita berkata, amin. Tuhan berkati.